Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Fajriyah, NIM E2019256. Saya dari Ekonomi Syariah 2. Dalam video kali ini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMEI, dosen pengampu Ekonomi Makro Islam. Dalam video kali ini saya ingin menganalisa 3 video. Yang pertama, saya ingin membahas tentang pengertian uang, pengertian inflasi, dan pengangguran. Dalam subbab pertama di sini kita akan membahas inflasi. Nah, inflasi sendiri di sini kita akan membahas tentang pengertian inflasi, terus sifat inflasi, penyebab dari inflasi, dan asal dari inflasi. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian inflasi. Nah, apa sih inflasi? Nah, inflasi di sini adalah naiknya suatu harga secara umum dan terus-menerus. Nah, misalnya harga beras yang awalnya 10.000 naik menjadi 12.000. Gula contohnya, yang awalnya 12.000 naik menjadi 14.000. Nah, ketika sudah harga barang naik, maka akibatnya apa? Akibatnya nilai tukar uang itu menjadi turun, nilai uang itu jadi turun, seperti itu. Yang kedua, di sini kita akan membahas tentang inflasi berdasarkan sifatnya. Nah, inflasi berdasarkan sifatnya di sini ada 3. Yang pertama, inflasi merayap. Nah, inflasi merayap di sini kisaran angkanya antara 10% ke bawah. Yang kedua, inflasi menengah. Nah, kisaran angkanya di sini antara 10 sampai 30%, dan yang ketiga, inflasi tinggi. Nah, inflasi tinggi ini antara 100% ke atas itu baru bisa disebut dengan inflasi tinggi. Yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang sebab-sebab inflasi. Nah, sebab-sebab inflasi di sini ada 3. Yang pertama, permintaan masyarakat akan suatu barang naik. Nah, misalnya permintaan beras naik padahal stoknya sedikit, seperti itu. Yang kedua, penawaran. Nah, penawaran di sini misalnya harga suatu mobil yang awalnya 12 juta, kemudian karena plastiknya naik, bensinnya juga naik, besinya juga naik, maka harga mobil yang awalnya 12 juta bisa menjadi 15 sampai 20 juta. Karena apa? Karena barang-barangnya juga pun naik, seperti itu. Yang ketiga, campuran di sini seperti permintaannya naik sedangkan penawarannya menurun, seperti itu. Keempat, di sini kita akan membahas tentang inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, inflasi dalam ekonomi Islam di sini ada 2. Yang pertama, natural inflation. Nah, natural inflation di sini seperti permintaannya sedikit sedangkan penawarannya banyak, seperti itu. Nah, natural inflation di sini terjadinya itu karena alam itu sendiri, manusia sendiri juga tidak bisa mengendalikan, seperti itu. Contohnya seperti era sekarang, zamannya wabah COVID-19. Saya ambil contoh dari saya sendiri ya. Seperti orang tua saya, seorang petani yang dulunya menanam tembakau misalnya. Pada tahun kemarin harga tembakau lumayan, tetapi pada era sekarang, tahun sekarang harganya menurun. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan tidak membuka lagi perusahaannya, sehingga petani pun juga seperti itu, kebingungan untuk menjual hasil taninya, seperti itu. Kedua, human error inflation. Nah, human error inflation di sini seperti karena terjadinya korupsi, administrasi yang tidak baik, seperti itu. Terus pajak yang berlebihan, seperti itu akan menyebabkan human error inflation, seperti itu. Yang kelima, di sini kita akan membahas tentang dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dampak inflasi di sini saya mengambil 2 saja. Yang pertama, melemahnya masyarakat untuk tidak menabung lagi di bank, seperti itu. Yang kedua,
meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, seperti berbelanja barang mewah seperti rumah, emas, dan lain-lain. Yang terakhir di sini solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, solusi inflasi dalam ekonomi Islam di sini ada dua. Yang pertama, mengadakan kebijakan fiksual. Nah, melakukan kebijakan ini untuk apa? Untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Yang kedua, menciptakan kebijakan moneter. Nah, melakukan kebijakan moneter di sini seperti Bank Islam harus mengarahkan kebijakannya mendorong untuk pertumbuhan dan penawarannya untuk stabil seperti itu.